Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Mutmainah dan teman saya Rizky Kurnia Aufa. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang baik dan buruk dalam akhlak yang akan dijelaskan pertama oleh teman saya. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian baik dan buruk dalam akhlak itu. Baik dan buruk merupakan suatu istilah yang sering digunakan untuk menilai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Saya akan menjelaskan pengertian baik dari segi bahasa. Baik berasal dari bahasa Arab yaitu khair. Sedangkan pengertian baik menurut istilah adalah sesuatu yang disukai manusia yang tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan juga norma adat istiadat. Sedangkan pengertian buruk dalam bahasa Arab disebut dengan istilah syarr, yang memiliki arti tidak baik, tidak seperti seharusnya, tidak sempurna dalam kualitas, di bawah standar, kurang dari nilai, tak mencukupi, keji, jahat, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat diterima, sesuatu yang tercela. Secara istilah, buruk adalah sesuatu yang tidak disukai manusia dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Itulah penjelasan dari saya mengenai pengertian baik dan buruk dalam akhlak. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Mengapa seseorang kadangkala atau bahkan sering melakukan perbuatan tercela? Yang utama itu karena egonya diri sendiri. Semua perbuatan tercela untuk memuaskan nafsu ego diri sendiri. Apakah dengan memuaskan nafsu keserakahan, nafsu kemarahan, ataupun nafsu kebencian. Jadi singkat saja, menurut saya perbuatan tercela yang dilakukan seseorang itu karena ego diri sendiri. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Apa sih penyebab perubahan etika, moral, dan akhlak anak zaman sekarang? Bisa dilihat dengan jelas, pergaulan anak zaman dulu dan sekarang itu sangatlah berbeda. Pergaulan anak zaman sekarang sangat mengkhawatirkan, sehingga menipisnya moral dan keimanan anak muda zaman sekarang. Padahal di zaman modern ini, anak muda bisa mengembangkan sesuatu atau inovasi yang baru, bahkan bisa bermanfaat bagi orang lain. Tetapi sayang, anak muda zaman sekarang tidak memanfaatkan hal yang sebesar itu. Anak muda zaman sekarang ini banyak mengikuti tren seperti gaya kebarbaratan. Gaya kebarbaratan yang diikutinya sehingga membuat mereka merasa lebih keren tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Misal, gaya berpakaian, gaya tingkah laku, maupun gaya berbicara. Itu hampir serataan anak muda zaman sekarang mengikuti hal-hal kebarbaratan yang menurutnya itu adalah sesuatu yang wah gitu. Berbeda sekali dengan pergaulan anak zaman dahulu. Dan anak zaman dahulu dalam kehidupan sehari-hari selalu menerapkan sopan santun dalam etika, moral, dan akhlak baik kepada orang tua, teman, guru, ataupun yang lainnya. Mungkin itulah penjelasan saya mengenai penyebab perubahan etika, moral, dan akhlak anak zaman sekarang. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagaimana memperoleh akhlak yang baik. Akhlak yang baik disebutkan alami atau bawaan. Dengan kata lain, bahwa sejak mulai seseorang lahir, sudah dianugerahi akhlak yang baik. Adapun didapatkan dengan usaha, dengan kata lain,
bahwa seseorang membiasakan urusan tersebut dalam kehidupannya. Sampai-sampai ia benar-benar memilikinya yang sangat mengagumkan dari seluruh itu. Bahwa akhlak yang baik membuahkan ketenangan dan keamanan batin untuk pemiliknya. Dan ia tidak bakal risau, sebab ia merasa tentram dalam bermuamalah dengan orang lain. Selanjutnya, jelaskan kedudukan akhlak dalam Islam. Kedudukan akhlak dalam Islam ialah akhlak tujuan utama diangkatnya Nabi Muhammad menjadi nabi yang diutus kepada manusia. Akhlak merupakan bagian terpisah dari iman dan akidah. Akhlak berkaitan dengan semua bentuk ibadah, banyak keutamaan dan pahala besar yang diberikan Allah kepada orang yang berakhlak mulia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menanggapi sikap buruk orang lain kepada kita. Oke, yang pertama, kita abaikan saja. Yang kedua, berbanyak diam dan tidak perlu menunjukkan reaksi. Selanjutnya, jangan ceritakan rencana kita kepada mereka. Dan jadikan komentar mereka menjadi suatu yang positif. Acuhkan komentar negatif mereka, tetapi tetap menghargai mereka. Jangan biarkan mereka mencampuri urusan kita, agar kita tidak terlalu memikirkan apa yang mereka katakan negatif tentang kita.